Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu ikafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sambungan kita kemarin ya. Wa qala wa dzalika li anna mawdhi'aha mawdhi'u barakatin wa tanazzuli rahmatin wa du'a'u ba'daha aqrabu ijabatan wa ihdharul mustajiri fil qalbi sababun lisyumulir rahmati idza nazalat ala qalbil qari'i wal haqq wa ulhiqa biha al istijaru li mahdhi dzikri wad du'a aqibahu. Tentang orang kalau mau mengupah sambungan kami yang terutama itu diberikan kepada orang ahlul Quran, pembaca Al-Quran, itu lebih utama daripada berhak dia mengambil untuk ibadah menghatamkan Quran, diberi upah yang lebih pantas, lebih utama. Bukan menjual Quran itu sebenarnya dikatakan dalam kitab tersebut ini ya, di Fathul Mu'in namanya. Yang demikian itu bermanfaat karena tempat di mana dibaca Al-Quran adalah tempat barakah dan turunnya kerahmatan. Doa setelah pembacaan Al-Quran adalah lebih mudah dikabulkan. Makanya tak usah dicampur-campur, ada khatmal Quran, ada tasmiyatan, tak usah dicampur dengan orkesan. Itu menghilangkan rahmat. 60 ribu malaikat pada pergi semua sebab menghadirkan itu. Karena Rasul berkata, bila khatmin dah khatmil Quran situna alfa malak, 60 ribu malaikat hadir di situ. Inilah kita kadang kuping peka, mata buta, hati jiwa nih. Tetap aja kelakuan begitu, itulah menutupi rahmat Subhanahu wa taala dan ngacir perginya malaikat daripada majelis kita. Maka tidak ada barakah majelis model begitu. Ini pada umumnya kita lakukan begitu. Ya kan? Doa setelah pembacaan Al-Quran adalah lebih mudah dikabulkan. Ada kan doa itu tuh, bil alfi ulfah wa bil ba'i barakah wa bit ta'i taubah wa bil jima jamala wa sai sawaba. Itu ada tuh, Allahumma qulubana bil Quran wahsin anak bil Al-Quran. Tuh ada kan doanya yang panjang itu. Jadi sia-sia doanya itu. Setelah dites orang yang mengaji itu dengan cobaan tes jam 9:30 itu. Paham? Itu orang berjoget, mulai dah tersebut itu. Bebuih dah mulut, tetaplah kau lakukan begitu. Percuma kau ngaji. Tak ada. Kalau tak begitu, jangan bilangkan anak sebabnya. Sebab kaulah masa itu tentang itu. Hal-hal, nah ini baca kembali tersebut saudara. Jangan ikutkan yang di televisi, yang di HP itu. Tak ada. Yang aku Habib, yang kali turun Nabi, turun Ustadz, Pak Kiai, semua rata-rata berjoget mereka itu. Jangan ikutkan. Itu fasikan. Orang fasik yang model begitu tuh. Ya, makanya hal-hal saudaraku, baik kita Al-Quran ini dibaca. Kenapa? Doa setelah membaca Al-Quran adalah lebih mudah dikabulkan. Ingat ya. Dan teringat mustajir di hati pembaca. Orang mengupahkan baca Al-Quran tadi, ingat nah tuh orang di depan tuh mesti ada tuh ya, mengupahkan berapa ratus siapa. Nah, itu lebih utama bacakan bagus baik ya. Di hati pembaca adalah menjadi sebab berikut mendapat rahmat bila mana turun ke dalam hati sang pembaca nazala qalbil qari'i. Ini kebiasaan kita, kadang guru-guru tak mau beritahukan kitab pendil begini, malah gurunya pula ikut orkesan penyanyian. Inilah parah betul masalah tersebut itu. Padahal jelas tuh kata ulama bukan di mana saja, itu mazhab Syafi'i juga sama tentang hal itu saudaraku. Sayang sia-sia tersebut itu membuang uang, hal-hal itu dianggap sekali seumur hidup, padahal menghancurkan masalah seperti itu bagi diri kita sendiri dengan amal ibadah itu, maka habis semua tersebut itu. Ya. Kalau bubur kalau nasi menjadi bubur masih mendingan. Kalau sudah jadi tai, ngomong apa? Dengar ada tuh. Nih, yang kawan-kawan kawin tetaplah itu. Joget juga dia kalau Ustaz ada. Yang kita mau datang. Betul apa betul? Nah, tuh. Ngomong apalah?
disamakan hukumnya ulhiqa bi istijarul limahdid dzikr wa du'a aqibahu, disamakan hukumnya dengan memburuhkan pembacaan seperti di atas, yaitu memburuhkan zikir semata dan doa sesudahnya. Silahkan. Nah, kami nak baca kamu nih bikin makanan ini, dan setiap kamu satu juz ini mungkin 300.000. Ayo baca. Itu lebih utama mengupahkan tersebut itu kepada orang tersebut, sama orang baca di samping kubur itu matam Quran, terutama suratul Baqarah. Itu ada nasnya. Nah, itu. Ya. Allahu akbar. Wabta ba'dhum bi annahu law taraka min al-qira'atil mustajari alai ayatun lazimu qira'atu ma tarakahu wa la yalzamu istinafu ma ba'dahu. Dengar bagus baik. Sebagian ulama mengeluarkan fatwa bahwa apabila ajir, buruh yang menyewakan tenaga, ya, kita kan kasih orang uang, kita baca Al-Qur'an, nah itu meninggalkan beberapa ayat dari rangkaian bacaan Al-Quran yang diburuhkan, maka berkewajiban membacanya dan tidak berkewajiban membaca lagi sambungan ayat yang ditinggalkan tersebut itu. Ya, orang baca Yasin 2-3 kali, suruh kau 2 kali setengah, setengahnya wajib kau datangkan karena kamu sudah diupah. Paham? Tuh. Wa bi anna man istujira li qira'atin ala qabrin. Nah, dengar nih, ya. Dan bahwa barang siapa disewa tenaganya untuk membaca Al-Qur'an di atas kubur, ya, la yalzamu 'inda syuru'i ayyanu ya anna dzalika amman istujira anhu bal syartu adamus sadifi. Maka waktu mulai membaca tidak berkewajiban niat bahwa bacaan itu untuk atau atas nama yang menyewanya. Maksudnya, tapi disyaratkan tidak adanya mengatasnamakan yang lain. Nah, kita itu disitulah tadi. Ya, makanya ada orang istilah sudah sewakan Al-Quran baca itu lebih utama, paham, daripada kau nyewa organ tuh, bikin dosa aja. Ya. Terus guru ngajarkan, terus bebuihan mulut, kau masih lah joget, memang hantu belau lah kau nih. Ya, paham lah tuh. Iya, betul apa betul? Kadang pejabatnya begitu pula, bupatinya ikut bernyanyi pula. Apa? Ya, gubernur ikut bernyanyi apa? Habis dia ada. Astagfirullahaladzim. Apa gitu ya? Fa'in qulta sarrahu bin nadri bi annahu la budda ayyan ya anha anhu. Jika engkau berkata, para ulama menjelaskan dalam masalah ya nazar bahwa sang ajir wajib meniatkan bacaannya atas nama nazar tersebut. Qultu huna qarinatun sarifatun liwuqu'iha amman istujira lahu wala kadzalika thamma. Maka wajib jawabku, kata beliau, dalam masalah memburuh membaca Al-Quran di atas kubur telah ada qarinah, artinya persamaan yang menyamakan, mengarahkan ke atas nama orang tersebut. Tapi dalam masalah nazar belum ada qarinah yang seperti itu. Dah upahkan Al-Quran baca, silakan. Ditahan beli orkes mahal, ada beli orkes kalau 1 juta, di mana bisa puluhan juta. Ngasih budak Quran 100.000 ke payah. Betul apa betul? Kemana otak kau tuh? Ya, besok banyak undangan nih orang mantin. Nenda besok. Ya. Wa min sama lawis tu'jirahuna li mutlaqil qiraati wa sahhahnahu ihtaja lin niyati fi madhhar. Ya nih, dari keterangan tersebut, maka apabila disewa tenaganya untuk membaca Al-Quran secara mutlak, dalam hal ini kami tidak menganggap batal. Ya. Aula limutlaqiha kal qiraati bihadratihi lam yahtaj laha. Fadzikrul qabri misalun mulakhasa. Maka yang zahir adalah ia wajib niat kalau untuk tidak secara mutlak. Misalnya membaca di hadapan mayat, maka tidak memerlukan niat.
penyebutan kubur di atas adalah hanya sebagai contoh saja fatwa sebagai ulama, berakhir di sini. Nah, itu ringkasannya. Ya, baca Quran tuh harus ramai pelan-pelan. Paham tak? Ini bercerita siapa yang menang kemarin? Bukan kau juga yang menang, bodoh betul. Yang menang orang juga. Tidak. Nah, ini mesti ditembak-tembakkan keras lagi nih. Ya. Ya, wa bi ghairi mutadamminin listibta'i ainin ma tadammana istifa'aha fala yasihhu iktira'u bustanin li thamaratih li annal a'yana la tamliku bi aqdil ijarati qasdah. Nah, ini kalau hadis masih santai-santai, tapi kalau fikih ini sudah hukum namanya, ya, tidak main-main lagi. Tidak termasuk dalam keadaan tidak termasuk kesengajaannya mengambil barangnya, itu kemanfaatan yang terjadi dengan mengambil barangnya. Contoh lain, makanya tidak sah menyewa kebun untuk mengambil buahnya. Sewa kebun kau, pakai buahnya aja, tidak sah itu. Apalagi yang jadi maling, kebun kawan diambil isinya, ya. Karena kepemilikan barang itu tidak bisa didapatkan dengan kesengajaan mengadakan akad sewa menyewa. Tuh. Bun, sewa kebun kau ambil buahnya aja, boleh. Ya tak? Ada orang betul begitu tuh. Ini penting belajar baik. Jadi kalau kita harta tambah banyak, kedudukan lebih tinggi, lebih jangan lepas dari pengajian. Lalu fikihnya dulu supaya kita jangan terlanjur nanti makan yang tidak karuan tersebut, itu sengsara kita di akhirat nanti. Kita senang nampak cuman senang, tapi termakan hak-hak Bani Adam yang lain tentang hal-hal tersebut itu. Wa qala wa naqalat tajusubki fi tawshih ikhtiyar walidihi at-taqi subki fi akhir umrih sihhata ijaratil asjari li thamariha. Nah, ada juga pendapat. Wa qala at-tajusubki, ulama dalam tausiahnya menukilkan pendapat pilihan ayah beliau bernama Taqiyuddin Subki di akhir hayatnya, bahwa adalah sah menyewakan pepohonan untuk diambil buah, tapi pepohonannya bukan kebunnya. Tapi tidak mungkin lah kalau pohon tak berkebun, di mana nanamnya. Itu tadi dia nak memutar kita supaya jangan cari jalan untuk membolehkan itu. Paham tak? Ya. Yang nama sumur itu mesti ada air, ya tak? Ada tak sumur tak berair? Ada, kalau sudah kering. Nah, yang paling banyak di sungai itu apa orang bilang? Ikan ya, banyak. Tambah ikan. Apa yang banyak? Ikan atau air? Air. Ya. Paham? Tengok. Wa sarrahu bi sihhati istijari qanatin aw bi'rin lil intifa bima'iha lil hajati. Dengar. Para ulama menjelaskan sahnya menyewa parit atau sumur untuk dimanfaatkan airnya karena adanya sesuatu kebutuhan. Parit. Ya. Siapa tuh? Kalau sama negara minta. Yang bikin dia parit dewe. Ada kalau kebun orang untuk apa namanya melepaskan kelapa, ada kan? Kalau kita punya parit 2, parit 3 ini punya pemerintah namanya, kita izin ke situ. Samalah jalannya DLAJ apa namanya itu? Minta izin kan itu. Enggak bisa gaya kita bawa, tutup jalan di situ. Nyatu ke apa? Tuh. Peraturan ikuti. Qala fil ubab, nama kitab ya. La tajuzu idaratul ardi dabnil mayyiti li hurmati nabshihi qabla balaihi wa jahalati waqtil al-bil'ani. Penyakit. Kita kali kota besar Jakarta lah. Ada kuburan disewa. Ada yang namanya mahal tuh Beverly Hills yang di Amerika namanya. Setahun ada 30 juta. Ada lagi yang nampak lagi. Apa namanya itu yang Al-Azhar depan belakang itu. Itu kuburan itu 75 juta ngubur di situ. Nah, kalau setahun tak dibayar diangkat. Tidak ada. Di sini juga ada kuburan mahal kemarin, kuburan Karamat tuh 7 juta. Sekarang tak bisa lagi karena orang yang bersepakat antara RT di situ, tak boleh lagi yang masuk lain. Kalau dibiarkan penuh itu, pergilah kalau kuburan berkah situ, ada kan? Tak gratis juga, paling 400 dia bilang upah gali. Paham dah tuh?
Awak mati je bayar apalagi hidup. Ingat kau kalau tak berduit. Nah, siap-siap tu lempar kawan ke parit aja. Ya apa ya? Tengok ni. Syihabuddin dalam Al-Ubab nama kitabnya berkata tidak boleh menyewakan bumi untuk menanam mayat. Coba. Kota besar. Nah, makanya orang Singapura tuh banyak. Tak ke Batam dia taruh, di Pulau Jawa taruh, dikirim ke Australia kuburnya itu. Orang Cina itu. Nah, ya tak? Tanahnya kecil. Nah, kita tungkal nak mana? Nak lebar ke mana? Kuburan. Kalau di Kalimantan di depan rumahnya. Orang Betawi juga depan rumahnya tuh. Sekarang tanah Jakarta tuh mahal. Di depan rumah. Ya, Pak Jali itu ada 65 tuh kuburan depan rumah itu. Ya di tanah apa? Di Pasar Minggu tuh. Itu di AUP kuliah depan tuh. Budak takut kalau malam tuh. Asa bayang-bayangan dia bilang. Sampingnya pohon durian. Tuh, kuburan jual tanah, jual kubur juga. Tuh. Ya, di sini juga ada tuh Balai Marga tuh. Tuh kuburan Asyadib di ujung tuh. Ya di bawah rumah orang tuh ada kuburan orang. Ada tak? Kau. Ya. Jangan berkubur depan rumah. Nanti rumahnya dijual kau cucu buyut kau kaget dijual kubur kau. Ya, budak-budak tak mau tahu cerita. Jangan punya manusia, punya Tuhan dijualnya. Contohnya curi punya masjid tuh dikasih CCTV masih dicolong sama dia. Paham tak? Tengok. Tidak boleh menyewakan bumi untuk menanam mayat karena haramnya menggali kembali sebelum mayat hancur, sedangkan waktu di kehancurannya tidak diketahui. Berapa puluh tahun itu kuburan yang di Simpang Pahlawan dulu ya. Setelah 50 tahun dikuburkan, ada yang cerita kemana, ada masih paha orang itu nampak. Kan tanah licak ini lebih lambat dia rusak. Tanah itu kan licak. Dipindah ke kubur pahlawan sana. Apa nih? Apa namanya? Apa? Namanya apa? Apa namanya? Satria Pengabuan. Ya kan? Ya. Kalau kau satria juga, tapi pengibulan. Tanya tak tahu. Itu satria Pengabuan, kau satria pengibulan. Ada tuh. Yang nomor begini orang bertegak tu tak? Yang pakai itu. Patung, tak usah patung tu hancurkan patung itu. Ya Allah. Ya, jadi ini di masjid masuk patung-patung tu Tu pengurus masjid tengok tu Pak Kaum. Di depan tadi budak-budak aku kejar tu suruh ni. Dia main remi depan masjid. Ini masuk nak sembahyang tadi ni terlambat. Tu situ duduk. Ya. Ambil remi tu buang, jentik budak-budak ini. Beremi depan masjid tu sudah duduk di simpang dekat pintu tu. La haula wala quwata illa billah. Tengok tu baik-baik. Nanti kalau lama-lama tu orkes pula masuk nanti. Betul. Adab tak ada. Bapak itu suruh ke masjid. Bapak dengar tu kuping dekat masjid ni. Budak-budak mengacau je kerjaan. La haula wala. Biar dengar ni aku ngomong. Rumah tu. Remi dibawanya. Nanti lacak dibawanya. Betul tak? Tu remi tadi. Ya apa ya? Ini saksi ni Tanya budak-budak kecil ni. Dengan aku dah awas lari. Ni lari dengan aku lari. Tolonglah sama-sama kita jaga ya. Ini rumah Allah. Kau. Sekalian tadi. Waqala wa yajibu ala mukrin taslimu miftahi darin li muktarin. Wajib bagi mukri yang menyewakan barang ya, menyerahkan kunci rumah persewaan kepada muktari yang menyewa barang. Nah, jadi kalau menyewa ke kedai kita, apa namanya itu, gudang kita, kunci serahkan sama yang menyewa itu. Jangan awak pegang. Jadi fitnah satu, pantaslah aku berkurang yang punya rumah ni ambil. Paham tuh? Dan tidak boleh pegang kuncinya pula, biar dia pegang semua. Paham? Tengok ni ada hukum kan bagus. Walau dha'a minal muktari wajib 'alal mukri tajdiduhu. Ya nih. Dan bila hilang dari tangan muktari, muktari itu yang menyewa barang, maka mukri wajib menggantinya dengan yang baru. Mukri tadi yang menyewakan
Nyewakan rumah, masa kunci kasih orang dua, awak pegang sih kok. Jangan bikin fitnah itu. Paham dah tuh? Wal muradu bil miftahi miftahul ghalaqil musbati amma ghairuhu fala yajibu taslimuhu bal la qublihi kasairil manqulat. Yang dimaksud kunci di sini adalah kunci gembok yang terpasang tuh panwang. Selain kunci itu tidak wajib diserahkan. Ya, mungkin rumah kita tuh yang depan kunci itu, tapi dalam ada kamar-kamar kita yang tidak sewakan, pegang kuncinya, tapi kunci depan itu tak boleh kita pegang. Karena kalau dia tidak datang, kita bisa buka, paham? Nah, indah agama tuh ngajar tak? Nah, rajuk Rasulullah ngajarkan. Termasuk juga gembok lepas, seperti halnya barang-barang bergerak yang lain. Wa imaratuha kabina'in wa tatyini safhin wa wad'i babin wa islahi munkasirin. Wajib bagi mukri, bukan nama orang mukri ya, yang menyewakan barang itu. Ya, kalau muktari yang menyewakan barang, ya itu yang menyewa barang, beda yang menyewakan. Wajib bagi mukri yang menyewakan barang, ya, memperbaiki rumah, persewaan menjadi semarak. Nah, ya, misalnya membangun dan melebur loteng kah, memasang pintu kah, dan memperbaiki mana yang rusak. Itu kalau ada perjanjian itu. Ya, ini saya sewakan segini biaya, tapi perbaikan kamu yang bayar kursi, silakan perjanjian. Tapi dia bilang, Pak, saya terima bersih, kalau kerusakan bapak yang punya rumah. Nah itu tanda tangan nih, kasih hitam putih. Ini sekarang nyewa sudah murah pula, dibalikan setahun air tak dibayarnya, nah, listrik tak dibayarnya, dapur hilang pula bikinnya kayu api. Oh ya, ada kan? Ada. Tanyalah tukang sewakan rumah, penyewa gila-gila semua. Itu anaknya nama bakat jadi hantu bara semua itu. Ya, ada kan? Rumah bedeng yang geling-geling banyak, itu kasihan orang menyewakan. Ya. Walaisal muradu bi kauni ma dzukir wajiban 'alal mukri annahu ya'samu bi tarkihi aw annahu yujbiru 'alaihi. Maksudnya mukri, nah mukri itu yang menyewakan barang, beda yang menyewa barang, muktari namanya, ya. Berkewajiban memenuhi hal tersebut adalah bukan berarti ia berdosa bila tidak memenuhinya, atau boleh dipaksa agar memenuhinya. Tetapi bila hal itu tidak dipenuhi, bal in tarakau sabatal lil muktari al khiyaru kama bayyanahu biqauli, maka bagi muktari mempunyai hak khiyar sebagaimana akan kami terangkan begini, kata beliau pengarang kitab Mukhtar itu yang menyewa, bukan si penyewa. Nah, itu yang menyewakan barang, beda ya. Fa'in badara wa fa'ala ma'alaihi fadzalika wa illa falil muktari khiyarun inna qasadhu al munfa'atu. Jika sang mukri, pakai kap kecil ya, mukri, ya, apalagi tadi mukri tadi, yang menyewakan barang, ya. Kalau muktari yang menyewa barang, ya. Jika sang mukri dengan serta merta memenuhi kewajiban-kewajiban seperti tersebut di atas, maka hal itu sudah jelas. Kalau tidak, maka bagi muktari, yakni tadi yang menyewakan barang, ya, kalau tidak, maka bagi muktari berhak khiyar jika kemanfaatannya berkurang. Khiyar itu memilih jadi atau tidak. Wa ala muqtarin tanzifu arsatiha ay
ad-dari min kunasatin wa saljin wal arsatu kullu buq'atin bainad dauri wasi'atin laisa fiha syai'un min bina'in wa jam'uha arasatun. Nah, muqtari, balik lagi pahamnya, yang menyewa barang tadi ya. Wajib membersihkan arsah rumah daripada sampah dan air. Arsah jamaahnya terbaca arsat, adalah setiap tanah kosong dari bangunan dan luas di antara beberapa rumah. Jadi dibersihkan tuh, karena menyewakan. Sewakan rumahnya kotor, nah, orang nggak bersihkan, asal sama orang tengok. Ah, gimana tuh? Tapi kalau rumah kita sekarang tuh kali banyak pepohonan, banyak daun-daunan. Ya, sesemak itu pikir kawan nyewa. Paham enggak? Bagus sih, rapikan. Ah, ini tengok nih. Ya, paham tuh? Ya. Jangan bayar akhir tahun, bayar awal tahun tuh enak. Enggak orang bayar. Ya, kenapa dia mau tanya itu? Hah? Ya. Wa huwa ayil muqtari aminun 'alal 'ainil muqtarati muddatal ijarati in quddirat bi zamanin aw muddata imkanil istifa'i in quddirat bi mahalli amalin. Nah, kita baca santai-santai bacanya ya. Muqtari apa tadi? Orang yang menyewa barang ya, adalah menjadi orang kepercayaan memegang barang persewaan selama masa persewaan. Rumah orang disewakan lengkap dengan alat-alatnya kan, biasa kan, dengan kursi, meja, kulkas itu. Jaga bagus baik. Kalau rusak tanggung kau yang menyewa. Ini habis tahun hilang kulkasnya, hilang mejanya, kursi dibawa sama yang menyewa. Nah, ini penyakit. Ya tak? Tuh. Payahlah ya. Jika ditentukan dengan masa atau selama masa kebiasaan mengambil kemanfaatannya, jika ditentukan masa sewanya dengan tempat bekerja. Tuh, in quddirat bi mahalli amalin. Tuh. Ya. Tuh ada orang, ada kos kah, ada apa macam-macam sekarang ada. Itu bagus. Tapi kalau di Jambi itu tidak bisa deh, paling kurang setengah tahun sewa atau bayar setahunan. Tunggal tiap bulan tunggalnya hebat. Ada yang setahun, jarang sewa tuh. Setengah tahun, ada bulanan, ada mingguan, ada harian juga ada rumah. Betul tak? Tuh jalan sana tuh, ada sehari 5.000. Lampu sebatang taruhnya. Lampu saya sitok. Ada. Nah, bagaimana lagi sewa ada? Nah, tinggal kitanya aja lagi tak? Wa kadza ba'daha ma lam yasta'milha istishaban bilimakan wa li'annahu la yalzamuhu ar-raddu wa la mu'natuhu bal law syurita ahaduhuma 'alaihi fasadal 'aqdu wa innamal ladzi 'alaihi at-tahliyatu kal wadi'i. Wa kadza ba'daha, dan juga menjadi orang kepercayaan setelah habis masa persewaan malam yastamilha ya tersebut, selama ia tidak mempergunakan istishaban lima kana ya, dan juga menjadi orang kepercayaan setelah habis masa persewaan tersebut selama ia tidak mempergunakan barang persewaan, karena sebagai pelanjutan apa yang telah ada dan karena ia tidak berkewajiban mengembalikan barang tersebut ataupun biaya pengembaliannya. Bal law syurita, bahkan jika salah satu dua hal ini dipersyaratkan, maka akad janji sewa menyewa itu menjadi batal, fasid, rusak.
hanya kewajibannya. Wa innamal ladzi 'alai at-tahliyatu kal wadi', hanya kewajibannya adalah melepas gunakannya sebagaimana halnya wadi', orang yang dititipi barang. Wadi'ah ya, orang nitip barang yang macam-macam. Nah, kalau memang rumah kau berapa harga titipannya, nanti beda ya ada. Wah, titip ke orang ini ya, nah, titip titip beras 1 karung, sebulan tinggal 1/2 karung. Dia bilang aku nak makan juga, kacau urusan. Nah, ada mau tanya tuh? Di luar tema ada juga. Wa rajjaha as-Subki annahu kal amanati syar'iyyati. Imam Subki memenangkan pendapat bahwa muktari ya orang yang menyewakan tadi barang tadi, memenangkan pendapat bahwa muktari itu sebagai pemegang amanah syar'iyyah. Fayalzamu i'lamu malikiha biha awir raddu fauran wa illa dhamina wal mu'tabadu khilafuh. Makanya wajib memberitahukan barang itu kepada pemiliknya atau menyerahkannya dengan seketika. Kalau tidak, maka ia berkewajiban menanggung kerusakannya. Nah, kalau kita sanggup dititipi, saya tak sanggup nih punya awak nih. Nah, karena kursi dibungkus saya taruh di ujung tuh. Nah, jangan pas hari raya buka kursi kawan. Kalau tidak, maka ia berkewajiban menanggung kerusakan. Sedang pendapat yang bisa dipengaruhi adalah perselisihan dengan Subki tersebut itu. Ya, nama ulama yang mengarang Jam'ul Jawami itu Imam Subki, At-Taqiyun Subki itu dua beranak, orang ahli-ahli masalah fikih dan usulnya sekalian ya, usul fikih. Nama Jam'ul Jawami. Kenapa tuh? Ada yang mustahak? Yang sering nyewa-nyewakannya. Wa idza qulna bil asahi annahu laisa alaihi illa takhliyatu. Apabila wa idza qulna bil asah, apabila kita berdasar kepada pendapat yang lebih sahih bahwa bahwa muktari tidak berkewajiban, maka sesuai dengan itu adalah tidak berkewajiban memberitahukan kepada yang menyewakan, itu namanya muktari. Wa qadiyatu annahu la yalzumu i'lamul mu'jiri bit tafrighil 'aini bal asyartu alla yasta'milaha wa la yahbisaha aw talabaha wa hina idzin yalzamu min dzalika annahu la farqa baina ay yaqfula baba nahwil hanut ba'da tabrighihi aula. Bahwa barang sewa telah dikosongkan, tapi disyaratkan ia tidak menggunakannya serta tidak menahan jika mukri yang menyewa itu memintanya kembali. Dan kalau begitu maka berarti sama saja apakah pintu semacam kios kah sekarang nih ya, kios kita kios ya lain kos ya, kios itu beda kok. Kalau kios itu kan untuk pedagang ya dah. Nah, kios namanya itu. Kalau kos itu untuk orang nginap ya dah. Tuh ya, dikunci setelah dikosongkannya atau tidak dikunci lah kios. Tuh, tengoklah di dalam itu apa itu tadi, beda kan? Indah kan? Lakin qala al-Baghawi law istajara hanutan syahran faqlaqa babahu wa ghaba syahraini lazimahu musamma lisyahri al-awwali wa ujratul misli lisyahri tsani. Tapi Imam Al-Baghawi berkata, law istajara, apabila seseorang menyewa kios, hanutan itu kios, hanut ya,
Bahkan pakai ta biasa hanut. Kalau pakai ta besar, hamut itu adalah kayu yang untuk orang mati itu, yang harum. Apa nama itu? Grup cak jendana, bukan gaharu. Lain, botak kau. Ya, gaharu itu lain, mahal. Itu untuk orang baharum-harum ya, itu hamut pakai ta namanya ya. Kalau pakai ta ini adalah apa tadi? Kios ya. Nah, yang dulu-dulu coba cakap ya. Gaharu itu ud bahasa Arab. Ud. Nah, itu ya. Ud itu macam-macam. Ud itu satu mananya gambus. Ud kedua namanya itu lidi yang dibuat orang batang korek api. Ud yang ketiga itu kayu gaharu. Paham? Tuh. Jadi kalau al-ud kayu gaharu itu. Kalau udan itu ud itu namanya gambus, yang grup gitar tuh. Ya. Tulis bahasa Arab tuh kata ngerti ya. Sudah belajar. Tiga huruf jadilah, tiga kata sehari jadilah. Bisa tak pernah ngapal kan ini otak batu. Ya. Coba kalau sebulan berapa? 90 dah. Setahun berapa tuh? 1080 ya? 1080 coba. Bisa tak kira setahun tuh? Memang tanda. Tambah buta kayu, tambah duit hafal kau. Iya. Ya Allah, teruknya ngaji tak bisa-bisa juga. Memang utak apa? Kalau utak udang enak, keras makan. Utak apa nih? Biar dia embus-embuskan, dia belajar bagus. Ya. Paham tak tuh? Ya, orang belajar Inggris gitu juga, kita dulu tiga kata sehari. Itu aku cara ngapal, tiga sebulan sekian. Bisa. Paham tak tuh? Memang tanda. Tuh. Allah. Al-Baghawi berkata, apabila seseorang menyewa kios hanut tadi selama 1 bulan, kemudian mengunci pintunya lalu pergi dari situ selama 2 bulan, maka ia wajib memenuhi apa yang ditetapkan oleh akad untuk 1 bulan yang pertama dan membayar sewa sepatutnya untuk 1 bulan yang kedua. Kalau kau tinggalkan 2 bulan, awal sebulan baru tetap bayar sebulan lagi, dikunci. Paham tak? Apalagi musim-musim Covid kemarin ada di Jambi itu, kasihan orang setahun ditinggalkan yang menyewa, dibayar tidak, hilang orangnya. Bilang tuntut itu. Ya kalau tanda lepaskan kan. Jambi itu sangat laku tuh, kios-kios kos-kosan yang depan apa? Ya, kuliah tuh ada. Wih banyak. Ketika orang tunggal banyak punya tuh. Belakang tuh kau tengok. Duit. Paham tak? 6. Tanya apa? Nah, ada apa? Yang 3 nih. Siaran tak ada yang mau tanya-tanya. 3 1 2 3 3 2 1 2 1 2. Ya, tengok. Calon yang 1 cuma menang katanya ya. Yang 2 senyum-senyum ya. Nah, 3 sama kamera yang 3. Entah grup mana, entah yang 1 kan, 2 kan 3 nih. Kau tak tahu nih. Ya. Ya Allah. Wa qala Syekhuna fi Syaril Minhaj wa ma dzakarul Baghawi fi mas'atil ghaibati muttajihun walaw istamalal aina ba'dal muddati lazima ujratul misli. Guru kita ini berkata dalam Syarah Minhaj ya, Imam Nawawi, wa ma dzakarul Baghawi, apa yang disebutkan oleh Imam Baghawi mengenai masalah kepergian sang muktari ya adalah berdasar pandangan pada satu wajah, dan apabila muktari menggunakan barang tersebut setelah habis masa 1 bulan maka wajib membayar sewa sepatutnya. Tuh, sewa gudang ada 1 bulan, tinggalkannya 2 bulan, 1 bulan tak bayar, bilang aku tak ada juga di situ. Nah, berunding dengan punya gudang tuh, bisa tak kalau setengah bulan ya silakan tambahan, apa ya nak pergai mana ada. Paham tak tuh? Gimana? Siapa punya mana? Ya, ini adalah nyewa rumah adalah kan? Dah nyewa rumah. Ya bukan rumah sendiri semuanya dah. Nah tuh, ingatkan bagus baik. Kaajirin
fa innahu aminun law ba'dal muddati aidha fala dhamana ala wahidin minhuma. Tengok. Sebagaimana pula buruh. Nah, buruh, maka dia adalah seorang orang kepercayaan walaupun setelah habis masa perburuhannya. Ya, maka tiada tanggungan kerusakan atas mereka muqtari atau buruh itu. Makanya pemerintah semestinya hak buruh itu lebih diutamakan. Nah, tuh. Saya sudah syukur adalah tambahan hak buruh itu. Kalau dia kerja terus nganggur dia, apa masalah besar tidak tuh yang dianggap enteng masalah itu. Di agama diperhatikan itu hak-hak pekerja itu. Paham enggak tuh? Nah, Rasulullah SAW berkata kan kalau orang bekerja sama kita sebelum kering keringatnya bayar cepat. Rasulullah berkata, matlul ghani zulmun, menunda-nunda bagi orang kaya itu, orang yang sanggup untuk membayar upah itu kezaliman. Apalagi kalau kasih bonus, dacan lah. Kalau lambat bagi potong dia bilang. Paham enggak? Ya, bos kau bayar dah sebulan. Tak bayar pun tak keprek ayamnya sekali orangnya. Ya, itu. Ya, itu. Allahu Akbar. Itu. Sama aja agama menerangkan bagus bayar tak? Ya. Jadi yang bosnya mengaji, yang bekerja mengaji juga. Amankan, perhatikan hak buruh, insya Allah dia aman. Karena dia kepercayaan kita buruh itu. Paham tak? Coba tak ada kerja dia, tukang masak, tukang itu tuh. Ya. Salahkan dikit sama dia dikasihnya broklak kan di makanan tuh. Ayam geprek itu, cabai itu dimasukkannya garam Inggris, bukan kunci Inggris. Beraan semua orang sekampung. Dosa beli di situ lagi bilang apa dikasih racun. Ada tuh. Jadi amal orang tuh kerja bagus baik, ini marah bos yang tak ada lalu bonus dia bilang kurang terus. Padahal hasil banyak Ramadan tak bayar juga masih. Nah Ramadan masih banyak hasil dia bilang masih begitu. Itu gila tuh orang. Ya, dah kalau berontak tuh si pekerjanya, aku tak mau kerja lagi, tutuplah dia tak jadi Ramadan jualan. Betul apa betul? Mudah hancurkan itu sebetulnya. Ya, tapi kita usaha begitu. Kita juga mencari makanlah subhanahu wa ta'ala. Tengok nih agama mengajarkan. Falau iqtara dabbatan walau yantafi biha fatalipat awik tarahu li khiyatati thawbin aw sabghihi fatalipa fala yadman. Apabila seseorang menyewa binatang, sewa motor lah, sewa mobil. Sekarang lagi sewa binatang, ada mobil, motor, kendaraan, ya. Dan belum lagi mengambil kemanfaatannya kemudian rusak, atau menyewa sesuatu untuk menjahit pakaian, tukang jahit nih, atau untuk mencelupnya kemudian rusak, maka tidak wajib menanggung kerusakan tersebut bagi yang menyewa. Mari bilang mobil nih sewanya berapa? 324 jam kosong, tak kosong, arti minyak kita bayar dewe, supir kita bayar dewe dah. Nah ke Jambi pulang balik 300 lah, 600 sudah dengan mobilnya, 200 buat supir, berapa kita jadinya? 500, 800. Ya itu kan sudah dibilang tuh. Kadang dia bilang pergi penuh balik penuh, ada kan? Aku isi penuh nih tapi balik penuh lagi, itu ya ditengok tuh. Nah itu kan tidak binatangnya manusia. Sekarang kendaraan itu yang disebut sama sebetulnya. Nabi ngajarkan itu masa-masanya ya. Sawa'un infaradal ajiru bil yadi amla ka'an qa'adal muqtari ma'ahu hatta ya'malu ya'mala aw hadarahu manzilahu liya'mala. Bagi kerusakan itu terjadi di tangan sang buruh sendiri atau tidak. Misalnya muqtari duduk bersama buruh untuk kemudian mengerjakan, atau muqtari memanggil buruh datang ke rumahnya untuk bekerja. Tuh, tetap tanggungan yang bukan yang menyewa, yang menyewakan. Tuh, ya. Kalau sudah dinanggung pula, mobilnya 300, minyak 200, supir 200, nyewa ganti pula, berhentilah katakan mending ngompreng aja lah 50. Tuh. Mana tuh? Apalagi motor dah tua-tua mobil. Sudah Ustaz dorong pula dari Jambi ke Tungkal, berak 7 keliling tak sampai. Ini mobil mabuk-mabuk, orang masuk mabuk, ya tak? Ada tuh, adalah yang begitu, ya tak? Ya, itu ada. Kan kita tidak menyebut namanya, nanti memponis pula ya, tapi perasaan sudah disinggung, ya itu ya. Kenapa?
Naam. Takut tanya kalau sudah begitu tak kena tinju dewek. Illa bitaksirin ka antara kal muqtari al intifa'a bidabbati patalipat bisababin. Nah, dengan ni. Kan hidami saqfi istabliha alaiha fi waqtin lawin tapa biha fi adatan salimat wa ka'an darabaha au arkabaha asqala minhu. Nah, tengok ni. Kalau kita kendaraan. Kalau dikatakan kecuali ia wajib menanggung kerusakan si penyewa tadi bila berbuat gegabah. Kata bosnya, yang punya mobil saya nih kan mobil baru, masih di rayon, atau mobil saya setengah pakai, jangan terlalu kebut ya. Nah, tuh dijaga nih. Dia jangan mobil itu 5 macam, rem, kaca, lampu, mesin, yang kelima ban. Aku pernah punya mobil juga, soalnya tahu itu yang akan dijaga. Biarpun mesin ini bagus tak punya ban, ya dah kaca, tuh, ya lampu, itu bisa kan? Nah, itu mesin, jelas tengok tuh. Dari macam ni ulang. Jadi bukan rukun khutbah aja 5, rukun Islam 5. Ada rukun 5 kendaraan mobil tu ha. 5 macam, tapi tak berjalan mobil kau. Paham tak? Ah, tengok ni. Kecuali ia wajib menanggung kerusakan bila berbuat gegabah. Nah, seperti misalnya al-muqtari meninggalkan ya pemanfaatan binatang sehingga rusak karena tertimpa atap kandangnya yang runtuh pada waktu yang andaikan sebagaimana biasa yang dimanfaatkannya di waktu tersebut, maka binatang tidak rusak. Atau misalnya muqtari memukul atau memuatkan kepadanya beban yang lebih berat daripada ketentuan persewaan. Yang mobil kawan bikin macam mobil truk rusak, tanggung yang menyewa. Kan dimasukkan, dah dimasuk penuh dan di atas kasih kasur, kau tengok, ada kasih apa sepeda motor, habis punya kawan. Nah, tak cocok lagi, ya. Tuh. Beda kalau kita menyewa perorangan, kita ke tembilahan ya, tembilahan. Kita bawa sepeda motor, itu harga sepeda motor sama harga kita, mungkin kita ke sana 120 apa, tak sedikit lah kurang 200 tuh kalau perorangan. Terus tidak 120 paling tidak siot motor taruh di atas semua motor, tahu tak? Nah tuh, pernah ada kau begitu? Mana pernah kau numpang cuma gawe kau? Ya, bayar itu. Nah kita ke apa? Ke Dabuk sana, Kita ke kapal yang sore besok berangkat tuh. Iya, itu kita berangkat 160.000, tapi motornya 70.000 bayar tuh. Ada kertasnya. Nah itu tadi ada, paham tak? Ya, jelas. Nah, tengok nih, ulangi lagi. Kecuali ia wajib menanggung illa bitaksir bila berbuat gegabah yang menyewa tadi. Seperti misalnya muqtari meninggalkan pemanfaatan binatang sehingga rusak karena tertimpa atap kandangnya yang runtuh pada waktu yang andaikan sebagaimana biasa yang ia manfaatkan di waktu tersebut, maka binatang itu tidak rusak, mobil itu. Atau misalnya muqtari memukul atau memuatkan kepadanya beban yang lebih berat daripada ketentuan persewaan itu. Nah, sama lebih beca kawan kasihan, beca itu paling berdua, masuk berlima, terlipat bannya. Nah, apalagi macam aku masuk berdua macam ini ya. 3 aja kasihan, mengek-mengek mamang kurus pula. Paham tak? Pasal datang sepeda motor dari belakang, buruk pula mendorongkan. Nah, berasap motor mogok, tahu sih. Tadi ya. Nah, ini tadi hal-hal saudaraku penting diperhatikan ya. Sama hal seperti itu ya. Jadi tanggung kita kalau berlebihan dalam hal-hal itu. Kenapa? Ada yang bertanya, wala yadhmanu ajirun kahib ya li hifdzi dukanin masalan idza akhadha ghairu ma fiha qala dzalika inna la dhamana aidan al khafir. Tengok ni, orang menyewa toko, dukan tu toko, kedai. Buruh penjaga toko misalnya ya adalah tidak menanggung kerugian bila terjadi orang lain mengambil isinya. Pencolong. Nah, sekarang kan ada yang menjaga CCTV. Nah, ada. Ya, dia beli carikan itu ya. Bila terjadi orang lain mengambil isinya,
Ya, Imam Ghazali berkata sesungguhnya tiada tanggungan kerugian pula atas penjaga keamanan. Ya, dia sudah jaga keamanan, hilang macam mana? Sana ada televisi itu, ya keamanan. Curi orang CCTV-nya main. Ya dah, selain itu di minimarket, supermarket, itu pekerja keamanan tidak tanggung jawab dia itu. Cuma dia sudah menjaga keamanan. Itu kesian buruh. Ini gaji aku sebulan, setahun tak terbayar, dia punya orang hilang dikit dia bilang. Tuh. Paham tuh? Iya, itu masih diperhatikan. Bismillah. Wa qala wa ka'an istajarahu liyar'adabatahu. Dan seperti misalnya memburuhkan, menyuruh kepada seseorang untuk mengembalakan ternaknya. Ya. Fa'ataha akhar yar'aha. Fayadmanuha kullu minhuma. Tengok. Dan seperti misalnya memburuhkan kepada seseorang untuk mengembalakan ternaknya, lalu oleh orang buruh itu diberikan ke temannya untuk mengembalakannya ternak tersebut. Nah, dengan nih apa dia? Maka kedua-duanya menanggung kerusakan binatang tersebut itu. Awas diamanahkan, kawan kasih juga, tanggung dua-duanya. Tuh. Kau diberi kepercayaan, malahan kau mempercayai kepada yang lain. Itu macam motor kredit juga lah. Ya, pergi sebulan kasihnya ke lain lagi. Yang satu kasihnya ke lain, hilang tuh motor orang. Ya, ada enggak begitu? Apa istilah kredit ya? Ini motor Honda B 36 bulan. Ya dibilang-bilang kalau kredit, kalau cashnya 20 juta, kredit 30 juta. 2 bulan sewa cash kasih kawan siko. 3 bulan kasih kawan siko. Ujungnya hilang tuh motor orang. Ya, kemudian dah hilang pula, diganti pula alatnya. Yang asli dikasihnya pula yang apa KW namanya kan ya. Tuh. Itulah budak gila banyak. Ada yang sok pula tuh tiap bulan ganti motor. Utang aja kerja. Ada yang model begitu. Ustaz juga ada yang model begitu, tengok. Itulah betul. Itu namanya biar miskin asal sombong. Itu. Botak tuh orang. Wal qira'atu wal qararu ala man talifat biyadihi. Sedang ketetapan tanggungan adalah atas orang yang merusakkannya. Wa kan asrafa khabbazun fil wuqudi aw matal muta'allimu min darbil muallimi fa innahu yadman. Misalnya bagi tukang bikin roti. Khubz itu khabbaz itu tukang roti. Kalau khubz itu roti, khabbaz tukang rotinya ya. Keterlaluan dalam membakarnya, mutong tuh punya kawan. Sudah masak ayam, gosong tuh ayam kawan. Ya. Dan misalnya murid mati karena pukulan sang guru. Ini ada nih. Murid direndam. Ada di pondok itu. Ya, dengan nih, ya. Maka juga berkewajiban menanggung kerugian tersebut. Tuntut tuh gurunya yang mengatakan itu, tuntut yang membakar tuh berlebihan tersebut itu. Hati-hati, amanah namanya, paham? Manusia juga begitu. Adzan. Dan tadi mau tanya tuh. Dah, alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Baik, kita sambung. Wa saddaqul ajiru fi annahu lam yuqassar ma lam yashhad. Ya, khabiran bi khilafi. Buruh bisa dibenarkan dakwanya bahwa ia tidak berbuat gegabah selama tiada dua orang ya lelaki ahli menyaksikan kebalikannya. Nah, orang bilang kalau 3 masalah, 2 daripada yang 3 itu maka menjadi ketetapan. Nah, itu kalau 3 selesai lah urusan. Kan ada sekarang kan masalah itu 2 bukti daripada yang 3 sudah menjadi ketetapan. Itu wallahu alam bis-shawab. Al-Fatihah.